Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video penemuan batu mistik kuning pekat berbulu aneh dan kisah mistik 5 air terjun perawan di Bengkulu. Nah, itulah bentuk bongkai yang Anda lihat tadi yang langsung kita olah potong di Amar Akik Gemstone. Inilah Amar Akik yang kita proses di Paradise Serpong City, depannya di Jalan Puspitek Raya ya. Buat teman-teman pecinta gemstone Pamulang, Depok, Sawangan ya, ataukah Jakarta bisa merapat ke sini buat mengolah batu akik kesayangan Anda. Yang ini adalah bongkah yang saya maharkan ya dari hasil penemuan. Tentunya ini adalah origin Bengkulu yang bentuknya adalah sangat mistik ya, kuning pekat bercampur coklat. Yang ini adalah proses memangkas untuk dicocokkan dengan ring, dan tentunya seperti biasanya Anda lihat pemulaan dari 5 tahap gerinda ya, dan beserta para pecinta gemstone. Ini Bang Rijal namanya ya, dan ini bapak-bapak pecinta gemstone juga. Sangat banyak teman-teman yang semangat lagi ya. Bahkan si Kang Amar ini sampai PR gosokan dari banyak pelanggan di Tangerang ya. Itu sangat banyak, sehingga saya bisanya malam dan ada luang waktu yang agak sepi, sehingga saya menggosok batu pekat kuning ini origin Bengkulu ya. Dan ini proses 4 penggosokan ya, dari 2 yang tadi dan ini yang modelnya lonjong kita bentuk supaya banyak variasi ya, yang dicocokkan dengan ring, yang model pandan. Dan tentunya ini juga sangat panjang ya, 4 pieces sekitar 3,5 jam. Tapi saya singkat video supaya Anda tahu proses betapa susahnya memaharkan bongkah, mencari, mengolah, memotong, mengamplas, memasang, mencari ring yang cocok ya. Dan inilah proses pengamplasan dan hasil gosokan Bang Amar, dan penjelasan detailnya akan dijelaskan seperti ini. Nah, beginilah bentuk penggosokan dari Amar Akik Gemstone ya. Nah, ini yang lonjong 2 ini adalah model pandan, gosokan batu khas Betawi yang modelnya lonjong ya. Ini kita coba tawarkan dengan model gosokan lonjong yang tampilan unik, antik, dan bulu meraknya yang begitu pekat, kuning bercampur dengan coklat ya. Yang tentunya ini juga menggunakan minyak rawatnya ya, kalau Anda mau rawat dengan minyak misik putih, karena dia dominan energi prana dan energi pengasihan, yaitu yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu, yang tentunya diritualkan juga ya. Minimal dibacakan dengan sholawat sekuatnya. Nah, ini adalah 4 pieces yang kita proses pembentukannya, yang kita akan tawarkan kepada teman-teman ya. Dari dimensi medium ya, ada large ideal dan model lonjong, jadi tergantung kesukaan teman-teman, dan fisiknya bagus-bagus ya. Ini yang kita akan tawarkan kepada teman-teman. Nah, yang lonjong ini dikasih tisu putih, karena dia kalau diberdirikan tanpa tisu dia jatuh ya, karena modelnya lonjong. Nah, ini ya kita angkat. Jadi buat teman-teman yang berminat, origin dari tanah Bengkulu. Jadi berbanggalah teman-teman Bengkulu dengan teratai yang tampilannya unik,
mistik ya, dengan bulu-bulu merak tuh. Dan ini dia kristal ya, tuh bentuk belakangnya. Ini dari tanah Bengkulu yang begitu luar biasa indah dan bercampur dengan tampilan yang pekat kuningnya ya. Nah, yang pertama ini dimensi 31 ya, 3 cm 1 mili ya. Lebarnya 23, tingginya ini 12, tinggi 12 ya. Dan dengan ring yang gahar di sini ya, yang motif kalajengking kuning ataukah skorpion dengan ring cakar ya, yang tebal banget ya, dan sangat cocok dengan tampilannya. Ini size ring 17,5 atau 18, jadi tinggal Anda cocokkan mana yang teman-teman minati ya. Dan kita akan jelaskan nanti kisah mistik di air pemandian pengantin dari Bengkulu, karena ini origin Bengkulu. Tidak cuma Anda mendapatkan penjelasan tentang batu, tapi sejarah-sejarah dan tempat-tempat wisata ataukah hal-hal mistik di Bengkulu juga diceritakan. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua ini yang model pandan ya. Ini juga fisiknya mulus ya. Tuh. Fisiknya mulus dengan bentuk bulu merak bercampur ya. Ini aura mistiknya lumayan kental ya, karena dari warna kuning bercampur dengan coklat yang begitu pekat dan sangat mengkilap. Bentuk fisik seperti ini. Kalau model pandan dia monel, lubangnya seperti ini, dan dia ini kristal ya. Yang nomor 2 ini dimensinya adalah 42 atau 4 cm 2 mili ya, panjangnya, lebarnya 16 dan tingginya ini 9, tinggi 9 ya. Tuh. Dan ini size ringnya 18,5 atau 19 muat. Nah, ini bentuk monel ya, ini namanya ring monel. Tuh, buat yang suka model unik antik, kita akan coba berbagai model ring ya, supaya teman-teman senang melihat berbagai model dan mungkin cocok di menjadi koleksi teman-teman. Nah, ini yang nomor 3 nih ya. Nomor 3 ini juga model pandan. Ini berbeda jenis ring, ini guratan 2, kalau ini 3 ya. Nah, sengaja dibedakan ya. Dan yang nomor 3 ini dimensinya 40 atau 4 cm pas ya, kali 15 lebarnya, tingginya ini adalah 8. Size ring ini adalah 19 atau 20 ya. Jadi tinggal Anda screenshot ataukah hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas. Dan yang keempat kita akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Nah, ini yang keempat nih. Ini medium. Yang keempat ini dia lebih pekat ya, coklatnya dominan. Tuh. Ini yang medium, dimensinya adalah yang nomor 4 22 cm 2 mili ya. Lebarnya adalah 17, tingginya ini 9, tinggi 9. Tuh. Ini ring model simple, jadi lengkap kita sediakan dari ring 17,5 sampai ring 20. Nah, ini bentuk batu kuning bulu merak dari tanah Bengkulu ya. Nah, sambil kita akan jelaskan kepada teman-teman, tentunya saya tidak ngarang-ngarang ya, saya jelaskan dari situs-situs terpercaya sambil kita angkat. Yang pertama Anda bisa cek ya di situsnya www.liputan6.com/5 air terjun Perawan. Yang kedua www.wikipedia.com/Bengkulu. Yang ketiga adalah www.crystalstriponline.co.uk ya. Nah, itu 3 situs yang Anda bisa lihat screenshotnya di layar ini. Nah, kita jelaskan sambil angkat batunya ya kepada teman-teman. Nah, Bengkulu bahasa Inggrisnya Bengkulen ya. Itu ada aksara ulu yang teman-teman bisa lihat bentuk aksaranya ya. Nah, adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi Bengkulu ada di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung di wilayah sekitarnya. Nah, itu dari situs Wikipedia. Ini yang nomor 1 ya, sambil kita angkat. Nah, Provinsi Bengkulu memiliki banyak pesona alam. Selain pantai panjang yang menjadi ikon wisata kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah yang hanya berjarak beberapa kilometer saja juga menyimpan potensi alam yang tidak kalah menarik ya. Nah, jadi teman-teman juga mendapatkan tempat-tempat wisata ya, informasi dan hal-hal mistik yang diyakini di Bengkulu ya. Nah, salah satunya adalah
air pemandian pengantin yang Anda bisa lihat gambarnya ya. Air pemandian pengantin yang terletak di Desa Bukit, Kecamatan Talang 4. Masyarakat setempat percaya bahwa jika seseorang sulit mendapatkan pasangan hidup, jadi silahkan mandi di pemandian pengantin ini. Jadi masyarakat di sana banyak meyakini ya, jika susah mendapatkan jodoh ya, bisa mandi di air pemandian pengantin yang di Desa Bukit, Kecamatan Talang 4 ya. Itu sudah banyak yang tahu masyarakat Bengkulu. Nah, ini yang nomor 2 nih, sambil kita lihat ya. Sabirin, warga Bengkulu Tengah, mengatakan selain enteng jodoh, mandi di air pemandian pengantin juga dipercaya memudahkan pasangan baru menikah untuk mendapatkan keturunan. Sudah banyak orang datang ke wilayah mereka untuk mencoba peruntungan, semua atas izin Allah. Sudah banyak yang berhasil, boleh percaya atau boleh tidak, ujar Sabirin. Ini dari situs Liputan 6 ya. Jadi orang-orang yang sudah menikah tapi susah dapat anak, mereka juga ke air pemandian pengantin yang di Kecamatan Talang 4 ini ya. Dan kata Mas Sabirin, itu banyak yang berhasil ya. Terserah percaya atau tidak, itu hak masing-masing. Nah, yang penting saya sudah jelaskan ya sebagai admin. Nah, bagi masyarakat sekitar ya, pasangan yang baru melangsungkan pernikahan diarahkan untuk mandi di pemandian pengantin. Tujuannya supaya jika memasuki masa mengandung anak tidak mudah mengalami keguguran ya. Mariadi, petani desa setempat, mengaku pernah bertemu sosok pria mengenakan pakaian adat lengkap duduk bersila di atas batu petak menghadap air pemandian. Saat itu dirinya sedang menuju kebun kopi yang memang melintasi kawasan tersebut ya. Nah, ini buat yang sudah menikah juga ya. Masyarakat sekitar tuh banyak yang memandikan dia punya menantu ataukah pasangan tersebut mandi supaya tidak mengalami keguguran ya. Dan ini kisah Mariadi dari Liputan 6 ya. Yang kita akan jelaskan, ini kisah mistik Pak Mariadi ya. Ambil kita unjukkan. Nah, sehari sebelumnya Mariadi mengaku kencing di hulu aliran air tanpa mengucap maaf tabi nenek ya. Nah, itu mungkin bahasa Bengkulu ya, atau permisi dalam bahasa Bengkulu kepada leluhur penunggu aliran air. Setelah melihat sosok penunggu tersebut, dia mengaku sakit selama lebih dari 1 minggu. Oleh orang pintar setempat, dia diwajibkan melakukan ritual potong ayam hitam dan berdoa meminta maaf. Nah, gara-gara si Pak Mariadi ini kencing sembarangan tidak izin dan dia sakit lebih dari seminggu ya, dan memotong ritual ayam hitam, dilakukan ritual dan meminta maaf. Nah, itu kata masyarakat setempat ya. Ini bukan ngarang-ngarang, ini dari liputan6.com. Nah, sosoknya seperti seorang pangeran, hanya tampak dari belakang, ujar Mariadi. Sejarah air pemandian pengantin menurut Eka Nurmaini, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, terbentuk oleh salah seorang pangeran sakti bernama Poyang Biring Keci. Nah, ini adalah silsilah dari air pemandian pengantin ya. Ini asal muasal. Ini diceritakan oleh Ibu Eka Nurmaini ya, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan ya. Jadi bukan kata Hamdan tapi Kepala Dinas ya Pariwisata. Nah, sambil kita jelaskan kepada teman-teman. Poyang ini mencari tempat pemandian setelah bertarung dan berhasil membunuh seekor gergagu atau buaya berukuran besar ya. Gergagu itu buaya berukuran besar. Senjata yang digunakan saat bertarung melawan buaya tersebut ditancapkan ke tanah dan berhasil membentuk lubang besar yang kemudian terisi dan dialiri air. Nah, itu kisahnya yang diceritakan oleh Ibu Eka Nurmaini ya. Kesaktian Poyang Biring Kecil ini yang tertinggal melalui pusaka sakti yang ditancapkan membentuk kolam pemandian. Jelas kata Bu Eka Nurmaini ini ya. Nah, sekarang 5 air terjun perawan ya. Nah, ini kita juga jelaskan kepada teman-teman penonton setia video Maniak Akik, tidak cuma Batu tapi kisah-kisah di provinsi lain Anda tahu ya. Nah, 5 air terjun perawan, kisah mistis air pemandian pengantin Bengkulu Tengah memiliki banyak potensi pariwisata yang belum tersentuh perkembangan zaman ya.
Kabupaten Bengkulu tengah memiliki banyak pesona alam yang masih perawan atau belum terjamah perkembangan zaman. Di antara potensi itu adalah air terjun yang berada di Desa Panembang, Kecamatan Merigi, Kelindang ya. Jadi di Bengkulu ini banyak air terjun yang super duper indah ya, dengan kisah-kisah mistis masing-masing yang belum terjamah kesuciannya ya. Air terjun ini saking perawannya dan tentunya kesegarannya luar biasa dari air-air yang belum pernah terjamah ya. Nah, setidaknya ada 5 air terjun perawan yang berdekatan di desa ini. Jadi 5 air terjun ini adalah nama-nama air terjun ya di sekitar situ. Di antaranya Curug Embun Bidadari, yang kedua Curug Pesuk, yang ketiga Curug Midar, yang keempat Curug Buung, dan Curug Air Tikloi. Nah, itu nama 5 air terjun perawan. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah ya, Eka Nurmaini mengatakan, dari 5 air terjun yang berada dalam satu kawasan tersebut, Curug Embun Bidadari yang paling menarik ya. Selain bentuknya yang unik dengan undakan berjenjang, air yang turun di antara bebatuan lebih halus hingga membentuk curahan embun yang jatuh. Nah, jadi buat teman-teman, kisah mistis yang terkenal di Bengkulu saya ceritakan kepada teman-teman dan dari sumber terpercaya. Bukan ngarang-ngarang ataukah bukan saya berhalusinasi ya. Semua situs saya unjukkan. Dan tempat-tempat wisata ya yang layak dikunjungi dunia internasional juga ada 5 air terjun perawan di Bengkulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara ilmiah batu kuning pekat bulu merak ini ya. Nah, ini bentuk fisiknya. Jadi sambil Anda lihat terus. Nah, ini kalau di lab ya, hasil labnya natural fossilized polyp coral chalcedony, kekerasan 6,5 sampai 7 skala Mohs. Nah, ini keluarga teratai ya. Keluarga teratai yang dimana dia ini motifnya bulu merak ya, origin Bengkulu ya. Tuh. Jadi lumayan langka juga batu seperti ini yang kuningnya pekat, motifnya dan fisiknya bagus ya. Nah, secara ilmiah Wikipedia, rumus kimia SiO2 sama dengan anggur ya, silikon dioksida, struktur kristal heksagonal dan prisma heksagonal, indeks bias 1530 sampai 1540 dan massa jenis 2.60 sampai 2.64. Nah, itu secara ilmiah. Di Eropa, batu kuning teratai bulu merak Bengkulu ini masuk batuan karang purba, salah satu batuan fosil yang tertua di dunia. Tertanam selama jutaan hingga miliaran juta tahun, dan orang Eropa sangat banyak meyakini hal-hal metafisika atau gaib yang kuat pada batu ini. Nah, ini adalah batu tertua di muka bumi ya. Batu teratai ya, bulu merak ini yang kuning pekat ya. Ini salah satu batuan tertua di muka bumi yang umurnya sudah diakui oleh peneliti dari geologi dunia ya. Dan kita akan jelaskan fungsi ilmiah sambil kita senter ya. Dia ini lumayan kristal, kita akan tunjukkan. Kalau di sini yang 2 ini karena lubangnya kecil, kita akan senter dari depan ya. Dan inilah hasil senternya dan fungsi ilmiah. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya. Kita akan senter, dia ini Anda bisa lihat tingkat kristalnya tuh ya. Dia sudah mulai mengkristal. Ini kalau tinggi-tinggi 5-6 sudah plong ya. Karena ini tingginya jenong-jenong tuh ya. Dia tembusnya kuning kemerahan ya. Nah, Anda bisa lihat juga di bagian bawahnya tuh ya. Nah, ini yang nomor 1. Anda bisa lihat model-model uratan bulu meraknya ya. Dan yang kedua ini dari depan saja karena lubangnya kecil tuh. Dia ini kristal ya. Tuh. Ini bentuk fisiknya. Teratai bulu merak origin Bengkulu ya. Tuh, unik antik, tampilan mistik ya. Warnanya pekat kuning bercampur coklat yang tua tuh. Dan ini yang tuh ya, teratai bulu merak. Yang tinggi-tinggi 7-8 dia sudah pasti plong tuh ya. Dia tembusnya kuning kemerahan. Sambil kita jelaskan fungsi ilmiah. Fungsi ilmiah batu kuning bulu merak origin Bengkulu. Yang pertama, terapi membantu menyembuhkan gangguan pankreas. Yang kedua, terapi meningkatkan sirkulasi darah dan udara. Yang ketiga, terapi menyembuhkan penyakit mata.
Yang keempat, terapi menyembuhkan penyakit kulit. Yang kelima, terapi menyembuhkan penyakit di bagian perut baik mah, masuk angin, mual, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah terapi obati penyakit limpa. Tuh, itu fungsi dari ilmiahnya ya. Nah, dia ini lumayan kristal tuh ya. Jadi tinggal mana kesukaan teman-teman ya. Ini yang jenis lumayan langka ya. Kuning pekat kecoklatan, dia uratnya bulu merak. Kalau kita senter dari depan tuh ya. Nih kita perjelas, urat bulu merak ya. Salah satu jenis batu Bengkulu yang langka ya. Nah, kalau kita pakai di jari ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini bentuk tampilannya ya. Yang nomor 1 di jari manis, 2 di tengah, nomor 3 di telunjuk, nomor 4 di atas ya. Nah, tentunya sambil kita jelaskan fungsi metafisika ya. Tuh, tampilannya sangat-sangat unik, ringnya bagus-bagus, unik antik ya. Dan lumayan jenis langka ini yang susah ditemukan, yang jenis batu kuning bulu merak origin Bengkulu. Nah, fungsi metafisika batu kuning bulu merak origin Bengkulu ya, kita jelaskan. Yang pertama, batu kuning bulu merak ini sangat cocok membawa pemakainya ke perubahan hidup dari kondisi terpuruk menjadi jauh lebih baik, baik itu karir, usaha, dagang, dan mempertahankan jabatan. Yang kedua, sejak awal milenium pertama atau ke-1, batu ini sangat dihargai sebagai permata mistik karena diyakini memiliki sifat yang misterius, sakti, dan sakral. Yang ketiga, orang Mesir kuno meyakini batu ini mampu melindungi dari roh jahat karena mereka percaya setiap permata kuning bulu merak ini mengandung darah dewa. Nah, ini diyakini di Eropa ya, mengandung darah dewa. Yang keempat, bangsa Romawi menggantungkan batu kuning bulu merak ini di sekitar leher anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari bahaya. Yang kelima, pada awal abad ke-20 orang Italia menggunakan batu ini untuk perlindungan dari evil eye atau mata jahat, dan banyak orang Italia menggunakannya untuk menghindari kemandulan. Yang keenam, suku Hopi dan Zuni di Eropa menjadikan batu kuning bulu merak ini sebagai lambang jalan kehidupan. Dan yang terakhir, dikenal dengan batu dengan energi prana tingkat tinggi, yaitu energi kesehatan, kedamaian, dan pengasihan ya. Makanya minyak rawatnya adalah minyak misik putih karena dia dominan pengasihan dan energi prana kesehatan. Nah, monggo ya buat teman-teman Singapura ya, Malaysia, Brunei Darussalam, United Kingdom, Qatar ya, atau ke Taiwan, atau ke teman-teman negara lain, dan teman-teman Nusantara seperti Sumatera ya, teman Bengkulu juga boleh ya, ataukah Lombok, Bali, Yogyakarta, ataukah Madura ya. Ini hanya ada 4 pieces, langsung kita olah dari bongkah ya. Dan tentunya diritualkan untuk dibacakan ayat-ayat pengasihan dari Al-Quran, yang seperti saya bilang bahwa Al-Quran itu adalah asyifa untuk penyakit zahir dan batin ya. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan ya. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional, dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib
dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.